Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di hari ini terkait dengan materi perkuliahan kita, yaitu kriminologi. Saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera melanjutkan materi kita. Yang pertama yaitu kita hari ini membahas terkait dengan tipologi penjahat. Adapun tipologi penjahat yang pertama yaitu the causal offender. Dalam hal ini dijelaskan bahwa mereka yang melakukan kejahatan tanpa direncanakan terlebih dahulu atau terjadi di luar dugaan. Contoh dari tipologi model 1 ini seperti pelanggaran lalu lintas. Kenapa dibilang di luar dugaan? Karena ketika mereka tidak melihat lampu rambu lintas warna kuning, ketika itu lampu langsung berwarna merah, sehingga mereka melakukan penyerobotan jalan atau menerobos lampu merah. Dalam hal ini juga di tipologi pertama ini juga kejahatan tanpa direncanakan terlebih dahulu bisa juga selain melanggar lampu lalu lintas. Saya ambil contoh, ada seseorang yang meletakkan HP di tempat umum, kemudian dengan orang yang lain itu melihat HP tersebut secara tidak sengaja atau tidak direncanakan, segera mengambil HP dari pemilik yang telah meletakkan HP di tempat umum tersebut. Nah, hal seperti itulah yang termasuk di kategori nomor 1 ini. Kemudian tipologi yang selanjutnya yaitu tipologi nomor 2, the episode kriminal. Dalam hal ini menjelaskan bahwa mereka yang melakukan kejahatan akibat dorongan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Nah, ini tidak bisa mengontrol emosi. Dalam hal ini saya ambil contoh seperti seorang suami langsung membunuh orang lain karena sedang berselingkuh dengan istrinya. Nah, hal seperti inilah yang kadang-kadang terjadi dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, banyak lagi contoh-contoh kasus yang si pelakunya tidak bisa menahan emosi. Seperti misalnya melihat si pacarnya berjalan dengan laki-laki lain, kemudian tanpa disadari si cowok itu melakukan pemukulan terhadap cowok yang membawa pacarnya itu. Sebenarnya terlebih dahulu harus dipertanyakan dulu, cowok yang membawa pacarnya itu ada hubungan kekeluargaan atau tidak. Yang bahayanya jika ada hubungan kekeluargaan, maka yang si cowok yang melakukan pemukulan itu sudah termasuk malu. Karena apa? Si pacarnya dengan si cowok yang membawa pacar tersebut merupakan misalnya masih ada hubungan keluarga seperti keponakan dengan keponakan atau sepupu dan sebagainya. Makanya untuk yang poin kedua ini, si pelakunya tidak bisa menahan emosi sehingga melakukan tindak pidana, baik itu penganiayaan kah, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu the white collar crime. Nah, ini maksudnya kejahatan kerak putih. Maksudnya sini yaitu mereka yang melakukan kejahatan berkaitan dengan jabatannya. Misalnya korupsi, manipulasi kewajiban membayar pajak, penyelundupan, mafia penegakan hukum dengan pelanggaran hukum dan sebagainya. Makanya the white collar crime ini termasuk ini sudah dikategorikan kejahatan luar biasa. Nah, yang melakukan kejahatan dalam hal ini orang yang mempunyai jabatan seperti apa? Misalnya misalnya Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati dan sebagainya.
Dengan ada jabatan itu mereka melakukanlah seperti melakukan tindak pidana korupsi kah, penyelewengan jabatan kah, dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi di dalam poin ketiga ini. Untuk yang selanjutnya yaitu the habitual crime. Dalam hal ini dijelaskan bahwa mereka yang melakukan kejahatan ringan sebagai pelarian kenyataan hidup dan sekedar memenuhi kebutuhan. Nah, ini dia tidak ada mempunyai unsur lain dalam melakukan kejahatan, tapi dia sebagai pelarian dari kenyataan hidup dan memenuhi kebutuhan. Seperti apa contohnya? Orang yang mabuk dan orang yang menggunakan narkotika. Tujuannya untuk sebagai pelarian semata dalam menghadapi bermacam-macam konflik atau kasus yang sedang dialami. Itu tadi terkait dengan tipologi nomor 4. Kemudian yang nomor 5, the professional criminal. Maksudnya yaitu mereka yang mempelajari teknik khusus agar memperoleh keterampilan khusus untuk melakukan kejahatan. Jadi dalam hal ini mereka memang sudah belajar dari awal bagaimana mulai melakukan kejahatan sampai dengan berhasil melakukan suatu kejahatan tersebut. Dalam poin yang kelima ini saya ambil contoh seperti si pembobol ATM atau pembobol bank dan lain sebagainya. Kenapa orang ini dimasuk ke poin kelima ini? Karena mereka sudah mempunyai keterampilan khusus dalam membobol ATM atau membobol rekening bank dan sebagainya. Nah, itu tadi terkait poin yang nomor 5. Kemudian yang 6 yaitu organized crime atau kejahatan berorganisasi. Dalam hal ini jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan profesional crime yang berhasil menyusun organisasi secara sistematik yang berbentuk kerjasama antara beberapa orang atau beberapa kelompok untuk pelaksanaan dan kesuksesan operasionalnya. Dalam hal ini saya ambil contoh yaitu kejahatan narkotika yang jaringannya bersifat lintas negara. Kenapa saya ambil contoh seperti jaringan narkotika? Karena apa? Jaringan ini sudah melakukan kerjasama di berbagai kelompok maupun penegak hukum sehingga lolos di dalam pengawasan oleh penegak hukum lainnya. Nah, itulah tadi terkait dengan tipologi untuk materi kita hari ini. Jika ada kata-kata yang salah maupun pemaparan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.